tentang sistem gerak pada manusia. Ya, perhatikan video-video kali ini. Ya, di sana kalau kalian perhatikan ada orang yang sedang berenang ya. Kemudian juga yang sedang bersepeda, kemudian sedang berlari, kemudian yang sedang mengangkat barbel. Nah, di situ tentunya dibutuhkan organ-organ yang mempunyai aktivitas di dalam bergerak ya. Ya, untuk KI di sini dipaparkan bahwa siswa diharapkan memahami dan menerapkan pengetahuan ya, baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Di KI 4, siswa diharapkan dapat mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret ya, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Oke, di KD 3.1 siswa diharapkan dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian di KD keterampilan ya, siswa diharapkan dapat menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Oke, sistem gerak pada manusia. Oke ya, di sana ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif ya. Untuk alat gerak aktifnya ini adalah otot, dan untuk alat gerak pasifnya ini adalah tulang. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang otot. Otot itu ada otot yang sadar, otot tak sadar. Otot sadar diantaranya adalah otot lurik. Sedangkan otot tak sadar di sini ada otot polos dan otot jantung. Baik, selanjutnya kita ke otot lurik terlebih dahulu ya. Bisa dilihat bahwa untuk otot lurik ya, ini panjang ya, panjang, kemudian intinya itu ada di pinggir ya, intinya ada di pinggir dan berlurik-lurik ya, berlurik-lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka, contohnya otot bisep dan trisep lengan atas ya. Cara kerja otot menurut kehendak kita. Gerakannya cepat dan kuat tetapi mudah lelah. Ya, jadi otot lurik ini pada kesimpulannya ini yang melekat pada rangka kita, ya, yang menggerakkan tulang kita atau rangka kita. Oke, berikutnya ini otot polos ya. Kalau kalian perhatikan untuk otot polos, selnya ya, perhatikan selnya itu intinya hanya satu di tengah ya. Kemudian bentuknya ya, bentuk dari selnya itu cenderung berbentuk gelendong ya. Dan ini bisa dilihat lebih lanjut ya tentang otot polosnya. Oke, setiap serbut otot polos adalah sel tunggal berbentuk gelendong dengan satu inti yang terletak di tengah. Sel-sel ini tersusun dalam lembaran. Jika kita lihat di bawah mikroskop, otot polos tidak memperlihatkan pola lurik melintang. Permukaannya polos, sel-selnya mengandung filamen tipis maupun tebal, aktin dan miosin, dan filamen tersusun menjadi fibril kontraktil.
Otot polos ini dapat berkontraksi secara spontan, terutama dikendalikan oleh neuron motor dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kerja otot polos jauh lebih lambat daripada otot rangka. Otot polos memerlukan waktu 3-180 detik untuk berkontraksi. Perbedaan lain dari otot kerangka adalah kemampuannya untuk tetap berkontraksi pada berbagai panjang. Otot polos ya, bekerja terus-menerus dan tidak dipengaruhi oleh kesadaran dan tidak mudah lelah. Otot polos terdapat pada organ dalam selain jantung, misalnya lambung, usus, ginjal. Oke, ini berikutnya adalah otot jantung. Jelas untuk otot jantung letaknya di jantung. Dan untuk bentuknya seperti otot lurik ya, bentuknya seperti otot lurik. Oke, bentuknya seperti otot lurik, namun cara kerjanya seperti otot polos, yaitu tidak disadari oleh kita. Oke, otot jantung hanya terdapat pada organ jantung saja. Ya. Cara kerjanya secara terus-menerus dengan ritme atau irama yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh kesadaran serta tidak mudah lelah. Bentuk otot jantung seperti gelendong dengan inti berjumlah banyak dan terletak di tepi. Oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang tulang. Oke, di sini kita bagi menjadi 3 ya. Ada jenis tulang, kemudian matriks tulang dan bentuknya. Oke, jenis tulang. Tulang ada tulang rawan atau cartilago dan tulang sejati. Oke, kemudian untuk matriks tulang terdiri atas tulang kompak dan tulang spons. Untuk tulang kompak memiliki matriks yang padat dan rapat, misalnya terdapat pada tulang pipa. Untuk tulang spons memiliki matriks yang berongga, misalnya terdapat pada tulang pipih dan tulang pendek. Oke, bentuk tulang. Nah, untuk bentuk tulang di situ nanti ada tulang pipa, ada tulang pipih, kemudian ada tulang pendek, dan ada tulang tak beraturan. Oke, ini tulang pipa ya yang pertama. Tulang pipa berbentuk bulat panjang. Tulang pipa dijumpai pada anggota gerak. Setiap tulang pipa terdiri atas bagian batang dan 2 bagian ujung. Tulang pipa bekerja sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan adanya pergerakan. Di bagian tengah terdapat rongga besar yang berisi sumsum kuning dan banyak mengandung zat lemak. Contoh tulang pipa adalah tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan. Berikutnya tulang pipih ya. Ciri-cirinya bentuk pipih seperti plat ya, sebagai tempat pembentukan eritrosit dan leukosit ya. Untuk tulang pipih ditemukan di tulang tengkorak, kemudian tulang bahu ya, skapula, kemudian juga tulang dada ya. Kemudian juga ditemukan di tulang pinggang, itu pelvis ya. Oke, berikutnya tulang pendek. Tulang pendek contohnya tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang-tulang jari tangan atau kaki. Berikutnya tulang tak beraturan. Untuk tulang tak beraturan, ini tulangnya bentuk kompleks yang berhubungan dengan fungsi khusus. Ditemukan pada tulang rahang, kemudian ruas tulang belakang. Oke, berikutnya sistem rangka manusia. Sistem rangka pada manusia dibagi menjadi 2 ya, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial meliputi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Tulang tengkorak. Nah, di sini tulang tengkorak ya. Tulang-tulang yang menyusunnya ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Oke, berikutnya ini
tulang belakang. Tulang belakang dibentuk oleh 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Oke, berikutnya tulang rusuk. Nah, tulang rusuk dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tulang rusuk sejati, ya, ini ada 7 pasang. Kemudian tulang rusuk palsu ada 3 pasang dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Untuk tulang rusuk sejati bagian depannya ya itu berhubungan dengan tulang badan ya, tulang dada. Sedangkan untuk tulang rusuk itu tulang rusuk palsu ya, itu tidak langsung berhubungan dengan tulang dada. Sedangkan untuk tulang rusuk melayang itu melayang, tidak berhubungan dengan tulang dada. Oke, berikut ini tulang dada ya. Tulang dada itu yang paling tengah ya. Oke, tersusun atas. Nah, itu bagian badannya ya, bagian badannya, kemudian bagian ujungnya yang disebut dengan tajuk pedang. Oke, kemudian berikutnya rangka apendikular. Ya, untuk rangka apendikular terdiri atas tulang bahu, tulang panggul, tulang anggota gerak atas, dan tulang anggota gerak bawah. Oke, ini tulang bahu ya, tulang bahu. Di situ kita perhatikan itu ada tulang selangka dan tulang belikat ya. Untuk tulang selangka ini tampak depan seperti ini. Kemudian tulang selangka tampak belakang seperti ini. Oke, kemudian ini adalah tulang belikat. Oke, berikutnya tulang panggul. Tulang panggul terdiri atas ada tulang pinggul kanan dan kiri, kemudian tulang kelangkang, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Oke, berikutnya tulang anggota gerak atas dan bawah. Ya, ini tulang anggota gerak atas dan ini ada tulang gerak bawah. Untuk tulang gerak atas terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, kemudian tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang jari tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha atau femur ya, kemudian tulang tempurung lutut, kemudian tulang betis dan tulang kering, kemudian tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Artikulasi atau sendi ya. Jadi hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh sendi atau artikulasi. Untuk sendi dibagi menjadi 3 di sini ya. Ada amfiartrosis, gerakannya amat terbatas. Kemudian sinatrosis, tidak mungkin adanya gerakan, dan diartrosis. Untuk amfiartrosis, hubungan antara tulang rusuk dengan ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan untuk sinatrosis tidak memungkinkan adanya gerakan, ada 2 macam, ada sinkondrosis dan sinfibrosis. Untuk sinkondrosis ini adalah hubungan antara tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian juga hubungan antara ruas-ruas tulang belakang. Untuk sinfibrosis contohnya adalah hubungan antara tulang tengkorak. Oke, berikutnya kita akan ke macam-macam sendi ya. Ini secara garis besarnya ya, macam-macam sendi. Oke, sendi diartrosis ya. Yang termasuk diartrosis di sini sendi peluru, sendi pelana, sendi engsel, sendi putar, dan sendi luncur. Oke, untuk diartrosis ini gerakannya lebih bebas ya dibandingkan yang sebelumnya ya. Oke, sendi peluru. Nah, untuk sendi peluru itu bisa ditemukan ya di antara tulang lengan atas dengan bahu, kemudian juga bisa ditemukan pada tulang
paha ya, hubungan antara tulang paha dengan tulang pinggang. Oke, kemudian sendi plana, letaknya di ibu jari ya dan pergelangan tangan. Jumlah geraknya 2 arah. Jumlah porosnya berporos 2. Lokasi persendian ibu jari, telapak tangan dan pergelangan tangan. Sendi engsel, sesuai dengan namanya, sendi engsel ini kerjanya seperti engsel pintu ya atau jendela ya. Itu bisa ditemukan di siku kita ya. Kemudian juga di kaki ya, di kaki kita ya. Oke, kemudian sendi putar itu ditemukan antara tulang leher dengan tulang tengkorak. Oke, kemudian sendi luncur atau sendi geser, gerakannya menggeser, tidak berporos, terdapat pada tulang belakang, tulang telapak tangan. Nah, demikian pada video pembelajaran kali ini ya, sistem gerak pada manusia. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, dan seandainya ada yang belum dipahami, kamu bisa bertanya di ruang diskusi ya. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.